Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dalam masa biasa yang ke-14. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon bantuan-Mu untuk mengutus Roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan sungguh-sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada satu hari, Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir tentang bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar cerita tentang Yesus yang memberikan peringatan kepada murid-muridnya tentang kesulitan dan penganiayaan yang akan mereka hadapi dalam pemberitaan Injil. Kita melihat bahwa Yesus memberikan peringatan kepada para muridnya
tentang kesulitan dan penganiayaan yang akan mereka hadapi dalam memberitakan Injil. Ia mengajarkan mereka untuk menjadi bijak seperti ular dan tidak bersalah atau tulus seperti merpati. Yesus juga mengajarkan mereka untuk tidak khawatir tentang apa yang akan mereka katakan ketika mereka dihadapkan kepada penguasa, karena Roh Kudus akan memberikan mereka kata-kata yang tepat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan sebagai murid-murid Yesus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi kesulitan dan penganiayaan dalam memberitakan Injil. Kita harus memiliki keberanian untuk berdiri teguh dalam iman kita dan kesabaran untuk menghadapi tantangan. Yesus juga mengajarkan kita tentang pentingnya percaya kepada Tuhan dan tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita memang akan menghadapi tantangan-tantangan sebagai murid-murid Yesus. Mengapa para murid yang percaya kepada Yesus akan mendapat perlawanan dunia? Jawabannya adalah karena pesan itu memuat ciri kontra budaya dengan meminta orang-orang mengubah gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan ajaran kasih itu. Ada kesalahan, kepentingan dan status quo. Yesus meneguhkan mereka agar tak perlu khawatir, takut dan menyerah di tengah kemelut, karena Roh Kudus akan datang dan membantu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, nilai-nilai kekatolikan hingga kini tetap menjadi tantangan yang melahirkan perbantahan karena ciri kontra budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai itu berlawanan dengan semangat dunia sekuler yang materialistis. Pada titik itulah para murid Yesus ditantang untuk merayakan nilai-nilai kekatolikan dengan sukacita. Itulah panggilan kita sebagai seorang Katolik. Kita perlu memohon bantuan Roh Kudus untuk memberikan bimbingan dan keberanian dalam tugas perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama, bergandengan tangan, terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan takut, karena Tuhan selalu berjalan bersama kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.